Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu menolong di dalam setiap nafas kehidupan kita, kita bersyukur bila mana kita ada pada saat ini. Itu semua karena kasih dan setianya yang tak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita mengawali aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kami. Mungkin Kau dapati kami pada pagi hari ini Tuhan sedang tidak baik-baik saja, tapi kami mau katakan bahwa Engkau adalah Allah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti dalam setiap persoalan kehidupan kami. Oleh sebab itu kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, ini doa seruan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang yang Diampuni Dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingnya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Orang yang sungguh-sungguh bahagia adalah mereka yang telah menerima pengampunan dosa dari Allah, sehingga kesalahan dari pelanggaran mereka tidak membebani hati, pikiran, dan hati nurani mereka. Kebahagiaan semacam ini tersedia bagi semua orang berdosa yang datang kepada Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28-29. Pemazmur melukiskan pengampunan Allah dengan 3 cara. Yang pertama, Dia mengampuni dosa, dan yang kedua, Dia menutupi dosa itu, yaitu menyingkirkannya. Dan yang ketiga, dosa itu tidak diperhitungkan kepada orang berdosa itu. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kedua, yaitu kesalahan itu dihapus dari catatan. Di dalam Roma 4 ayat 6-8 mengutip Mazmur 32 ayat 1-2,
untuk menunjukkan bahwa Allah memperlakukan orang berdosa yang sungguh bertobat sebagai orang benar, bukan karena kebenaran itu telah diterima melalui perbuatan baik, tetapi sebaliknya diterima sebagai karunia ketika mereka mengakui dosa mereka dan percaya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Ayat-ayat ini melukiskan penderitaan yang mendalam dan hukuman yang terjadi apabila dosa disembunyikan. Ketika Daud menyembunyikan dosanya dan tidak mengakuinya kepada Allah, dia kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya: kesehatan, ketenangan pikiran, kebahagiaan, dan perkenanan Allah. Sebagai gantinya, dia mengalami rasa bersalah dan siksaan batin sebagai hukuman Allah. Mengakui dan memberitahukan dosa dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh dan bertobat akan senantiasa menghasilkan pengampunan Allah, penghapusan kesalahan, dan karunia kehadirannya yang kekal. Tuhan berjanji untuk mengajar dan menuntun orang percaya yang telah diampuni, yang memiliki roh yang mudah diajari, menghargai kehadiran dan nasihat Allah. Mazmur 32 ayat yang ke-7, percaya dia. Mazmur 32 ayat yang ke-10, bersukacitalah di dalam dia. Mazmur 32 ayat yang ke-11, dan tetap jujur hatinya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tak pernah meninggalkan dalam setiap nafas kehidupan kami. Dan kami mohon ampun dalam setiap dosa dan pelanggaran kami. Ajari kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami mengerti akan menghargai kehadiran-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah, orang-orang percaya yang takut akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan menolong kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.